Desa Dilem dilarang malam. Desa Dilem merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah Desa Dilem sendiri sekitar 0,95 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 271 jiwa. Desa Dilem dikenal dengan salah satu wisatanya yaitu Bukit Semar. Bukit Semar terletak di lereng Gunung Anjesmoro. Ini yang menjadikan para pendaki tertarik untuk melihat keindahan panoramanya. Bukit Semar memiliki ketinggian 933 meter di atas permukaan laut. Selain itu, karena Desa Dilem berada di dataran tinggi, berpotensi besar menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah Desa Dilem membentuk usaha mikro kecil menengah atau disebut dengan UMKM. Tujuan pembentukan UMKM ini adalah untuk mengolah sumber daya alam yang diunggulkan dari Desa Dilem untuk dijadikan olahan keripik. Selama 12 hari, kami mahasiswa dari Untak Surabaya melakukan pengabdian masyarakat yang berada di Desa Dilem. Kami di sini mengadakan program kerja dengan judul Optimalisasi Potensi Desa dalam meningkatkan visibilitas kearifan lokal dengan melalui branding dan digitalisasi di Desa Dilem. Sebelum melakukan program kerja, kami melakukan survei dan menemukan beberapa masalah. Dan dari permasalahan yang ditemui, kami memberikan beberapa program kerja yang nantinya berguna untuk kedepannya. Kelompok R3 mempunyai 5 subtema dalam menjalankan program kerja. Yang pertama adalah revitalisasi wisata yang dibawakan oleh tim Ekonomi Kreatif 1. Program kerja ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata Bukit Semar yang ada di Desa Dilem. Pendampingan yang dilakukan tim Ekonomi Kreatif 1 diikuti oleh anggota Karang Taruna Desa Dilem yang berjumlah kurang lebih dari 20 orang. Program kerja yang kedua adalah optimalisasi pemasaran UMKM yang dilakukan oleh kelompok Ekonomi Kreatif 2 dengan sasaran para pelaku UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk UMKM. Program kerja yang ketiga adalah strategi pengembangan usaha yang disampaikan oleh Inovasi dan Teknologi Tepat Guna 1. Program kerja ini diikuti oleh anggota PKK Desa Dilem dan bertujuan untuk memberikan sebuah ide yang diterapkan untuk kedepannya. Program kerja yang keempat adalah pengolahan sampah yang disampaikan oleh Inovasi dan Teknologi Tepat Guna 2 dan diikuti oleh anggota Karang Taruna. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Program kerja yang terakhir disampaikan oleh kelompok Internet of Things dengan sasaran anggota Karang Taruna. Program kerja ini bertujuan mengembangkan potensi wisata berbasis digital. Jadi, hal yang dapat diambil selama KKN bersama kelompok R3 di Desa Dilem, yaitu melakukan banyak aktivitas pengabdian yang tujuan utamanya adalah meningkatkan visibilitas kearifan lokal, sehingga Desa Dilem bisa tetap berkembang dan berinovasi dengan memanfaatkan potensi desa dan wisatanya. Dengan adanya kegiatan KKN yang dilakukan di Desa Dilem,
Diharapkan kedepannya mampu untuk membuat perubahan yang berguna untuk sekitar. Bagaimana kesan Bapak sebagai pengelola Bukit Semar selama ini? Silakan dijelaskan. Kesannya dengan adanya Bukit Semar ini, Desa Dilem lebih banyak dikenal orang, lebih ramai, lebih maju, terus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk pesannya, semoga Bukit Semar kedepannya lebih maju, para pengunjung bisa mematuhi peraturan dan bisa lebih mengenal alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifia. Saya Ketua Kelompok UMKM Mawar Melati ya. Di sini saya akan menyampaikan kesan UMKM selama kelompok berjalan. Ya, ini kesannya itu selama UMKM ini membantu para ibu-ibu yang mempunyai kesibukan lain, salah satunya adalah mengelola pisang krepek. Nah, pisang ini kan banyak di desa kami. Eman-eman ya, itu dikelola menjadi krepek, bisa terus dijual ke pasar juga bisa. Dan nggak ada krepek pisang saja di sini, ada krepek pare juga, krepek talas, juga krepek singkong di sini ya juga menanam sendiri petani. Nggak dijual keluar lah, dijual ke anggota krepek biar bermanfaat bagi warga sini gitu. Terus talas itu juga punyanya petani sendiri di sini tuh, nggak beli di luar lah. Untuk pesan kita mungkin kedepannya ada inovasi lagi untuk pengelolaan hasil alam agar tidak hanya produksi menjadi krepek saja, tapi bisa menjadi produk lain. Contoh kayak pisang itu dibikin kayak sele, itu kan juga bisa gitu. Terus kayak singkong itu dibikin kayak getuk, itu juga bisa. Kesan pesan saya selaku kepala desa atau pemangku desa Dilem ini, alhamdulillah dengan kedatangannya mahasiswa dan mahasiswi peserta KKN dari UNTAD sangat positif sekali, karena sering sekali dengan program-programnya yang baik membantu warga masyarakat desa Dilem, terutama membantu di UMKM, juga di pemerintahan desa Dilem, juga ke Karang Taruna, terutama untuk pemerintah desa Dilem. Peserta KKN dari UNTAD ini memberikan tentang teknologi yang baru, yaitu tentang program tentang kelistrikan, teknologi kelistrikan yang baru. Kalau tentang dengan Karang Taruna juga sering membantu sekali masalah pengaturan bagaimana mengatur tentang Karang Taruna, juga tentang kepariwisataan di desa Dilem ini, terutama di Bukit Semar. Alhamdulillah kalau di BKN juga memberikan wawasan-wawasan yang luas, juga dengan adanya program pembuatan roti pisang ya. Iya. Itu saya sangat berterima kasih sekali karena kedatangannya mahasiswa juga mahasiswi dari UNTAD ini memberikan warna yang baru di desa Dilem ini, terutama berpengaruh sangat positif sekali. Dan pesan saya sebagai kepala desa, terus bersemangat terus dan jaga nama baik universitas kalian, juga terus tanamkan prinsip padi, semakin berisi
semakin menunduk. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Dilem, dilarang